Om Swastiastu, saya Putri Kusuma. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi mengenai aplikasi genom dalam bidang biomedicine artificial intelligence. Jadi, pembahasan yang akan dibahas adalah pengertian AI atau artificial intelligence, sifat dari AI, kemudian bagaimana aplikasi genom dalam bidang AI yang ada di biologi atau dalam bidang biomedis AI. Nah, dari pengertian AI itu, AI atau yang kita sebut sebagai artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia namun dimodelkan dalam sebuah mesin. Nah, mesin itu akan diprogram sedemikian rupa agar dapat melakukan proses berpikir seperti layaknya yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi, AI ini adalah bentuk imitasi dari cara berpikir atau struktur pikiran manusia dalam bentuk sebuah mesin. Yang mana AI ini memiliki beberapa sifat. Pertama, sifat AI adalah acting humanly. Jadi, sistem dalam AI ini dapat bertindak layaknya manusia, namun dia dalam bentuk program atau dalam bentuk sebuah mesin. Kemudian, thinking humanly. Nah, AI ini dapat berpikir seperti halnya manusia, itu dapat melakukan proses analisis data, dapat melakukan proses sintesis, dan lain-lain. Kemudian, AI dapat think rationally, yaitu mampu berpikir secara rasional, yang mana sangat kecil terjadi kesalahan-kesalahan dalam program atau sistem dengan program AI. Kemudian dapat bertindak rationally atau rationally, mampu bertindak secara rasional. Jadi, 4 sifat dari AI ini tentu mirip dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, bagaimana aplikasi genom dalam AI di bidang medis? Nah, di bidang medis ada beberapa hal yang diselipkan di dalam AI. Jadi, AI di medis itu beberapa memanfaatkan genom. Nah, aplikasi genom di AI-nya di medis itu ada beberapa hal. Yang pertama, di diagnosis penyakit. Nah, salah satu metode diagnosis penyakit yang dilakukan dengan gambar, kemudian dihasilkan melalui proses pemindaian yaitu SNOS, CT scan, dan MRI. Selanjutnya, proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan sistem AI di 3 piranti ini. Kemudian dapat dilakukan dalam pendiagnosisan sebuah penyakit sebagai outputnya. Kemudian dalam perawatan pasien. Jadi AI ini membantu mengolah data pasien menjadi lebih akurat dan efisien. Kemudian AI dapat digunakan dalam pengobatan dan testing yang menggunakan beberapa peralatan yang tadi, ada MRI, kemudian sinar dan CT. Kemudian AI dapat melakukan pemantauan data dan waktu nyata kondisi pasien, tapi dia dapat memonitor kondisi pasien secara real time. Kemudian ada juga aplikasi chatbot sebagai asisten virtual yang dapat menjawab semua pertanyaan umum tentang obat-obatan yang dirasakan. Sama seperti waktu pandemi COVID-19, yang mana perlu memiliki sebuah chatbot tentang kesehatan, yang mana kita bisa bertanya hal-hal tertentu dengan cara mengklik opsi-opsi yang ada di chat tersebut. Itu juga sudah menggunakan teknologi data. Kemudian dalam bidang pengembangan obat. Nah, penerapan AI dalam pengembangan obat itu dapat mempercepat proses pengembangan dan meminimalkan biaya. Pengembangan obat yang dilakukan dengan menerapkan AI ini mendukung proses penelitian untuk penemuan obat, fase praklinis, fase klinis, dan fase pasca pemasaran, yang merupakan hal mendesak yang tentu dapat ditanggulangi dengan metode AI. Kemudian keuntungannya. Keuntungan penggunaan AI yaitu kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Jadi dia lebih mudah untuk disintesis, disebarluaskan juga. Kemudian kecerdasan buatan sifatnya itu lebih konsisten atau lebih cepat, tidak bisa berubah
kecuali programnya yang dirubah. Kemudian kecerdasan buatan ini dapat didokumentasikan. Lain halnya dengan pikiran manusia, kecerdasan buatan ini dapat direkam, prosesnya dapat dilihat, diamati, dan didokumentasikan. Kemudian AI ini dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat. Sama halnya dengan cara berpikir manusia, namun keuntungannya dia lebih memfokus dengan lebih cepat dibandingkan dengan apa yang bisa manusia proses. Kemudian AI sifatnya permanen. Jadi maksudnya adalah selama program dalam AI itu tidak dirubah, tidak dimodifikasi, atau tidak dikurangi kemampuannya, maka sifatnya akan permanen. Namun permanen itu tidak kemungkinan terjadinya kerusakan pada piranti AI karena pada dasarnya semua barang elektronik, semua device atau peralatan medis itu dapat mengalami kerusakan. Baiklah, itu dia aplikasi genom dalam AI di bidang biomedis. Terima kasih. Om Santi,